kita harus pertama tadi lebih kreatif, dua adalah lebih rajin. Nah, yang ketiga adalah kita harus lebih berkualitas. Ya, berkualitas dalam arti kompetensi kita ya, product knowledge kita harus bagus. Ya, harus kita memahami sebenarnya yang dijual asuransi itu apa. Nah, sayangnya banyak saya lihat misalnya teman-teman agen-agen khususnya yang baru-baru ya, dia tidak memahami asuransi itu, dia pikir cuma satu, jadi cuma jadi asuransi misalnya kendaraan, asuransi kendaraan berapa kan gitu. Dia nggak Pak memahami yang dijual itu adalah jaminannya, bagaimana servisnya, bagaimana, semua itu menjadi satu harga. Jadi kita bisa kasih tahu ke dia, Pak, Bapak, nah tadi juga saya jelaskan ke nasabah saya, dia tetap untung memakai saya daripada asuransi yang biasa dia pakai. Kenapa? Saya yang bekerja untuk dia. Kalau dia beli langsung, ya dia harus kerja keras untuk kalau klaim atau apa, nah itu saya kasih tahu. Itu adalah harganya. Kadang saya buka penawarannya, ya. Jadi kadang kan nasabah itu nggak terlalu paham. Ya, yang dijamin ternyata komprehensif, TPL-nya cuma 25 juta atau bahkan 10 juta, ada yang 5 juta, sementara yang kita tawarkan ini 25 juta atau 50 juta. Jadi kita penting sekali memahami, kita harus meningkatkan kompetensi kita. Begitu juga kita harus meningkatkan kompetensi cara kita berjualan. Ya. Jadi sering saya liatin klien itu pemasar-pemasar itu ya, dia hanya bertumpu kepada harga. Padahal di mana-mana orang membeli tidak selalu karena harga. Ya. Coba misalnya ya, mengapa misalnya mobil lah misalnya ya, walaupun sama tipenya, tipe Jeep misalnya atau tipe MPV, tetapi harganya beda-beda. Ya, mengapa mereka bisa dijual dengan harga yang berbeda? Ya. Atau ada barang yang sama, mengapa dia bisa harganya berbeda meskipun sama? Karena ada purna jualnya, karena ada namanya, karena banyak hal bisa membuat dia berbeda. Ya. Dan kenyataannya orang membeli tidak semua karena harga. Ya. Saya dulu ingat ya, saya di training waktu jadi sales itu ya. Nah, dia bilangin, dokter katanya, dokter itu padahal sama, mengobatinya sama. Nah, banyak orang katanya, orang-orang kaya katanya, ya, lebih memilih yang bayarannya mahal daripada yang murah. Dia lebih nyaman membayar yang mahal daripada yang murah. Jadi tidak melulu begitu. Yang utama adalah apakah kita bisa meningkatkan kompetensi kita. Nah, persoalan yang dihadapi oleh penjual-penjual asuransi, saya harus bilang ini adalah ya kita ndak belajar gitu. Ya, mari kita belajar. Polisnya dibahas, dipelajari, dibaca-baca ulang. Klausulanya itu dibaca, maksudnya apa? Bagaimana? Kenapa ini ada? Bagaimana kalau nggak ada? Atau bagaimana supaya ada? Nah, gitu. Nah, itu yang kedua. Jadi harus meningkatkan, yang ketiga tadi ya, yang meningkatkan kualitas. Ya, kualitas. Jadi lebih kreatif, lebih rajin, lebih berkualitas. Yang keempat adalah
lebih termotivasi. Nah ini, lebih termotivasi. Ya, saya ingat waktu awal-awal saya keluar dari asuransi, ya, saya tadinya kan di zaman itu ya, kalau sekarang mungkin agak beda kalau kepala cabang, tapi di zaman saya kepala cabang itu harus pakai dasi, mobilnya keren, ya pakai supir, ada yang ngangkat tas, zaman feodal lah ya, ya gengsinya tinggi. Jadi di zaman saya itu rasanya nggak ada orang yang jadi kepala cabang, jadi agen gitu, nggak ada. Ya, apalagi waktu itu saya A2IK. Ya, jadi saya menjalannya. Motivasi saya adalah supaya saya bisa tinggal di Semarang, saya mau dipindahkan. Nah, tetapi motivasi yang paling kuat adalah saya tidak harus membuktikan saya bisa makan, anak istri saya harus bisa makan. Harus lebih baik daripada ketika saya jadi kepala cabang. Itu sebabnya setiap hari ya, saya pergi ya ke satu lokasi daerah industri, saya datangi itu setiap pabrik-pabrik itu, walaupun tidak kenal. Ya, banyak yang nolak, banyak yang hanya sampai di pagar di satpam aja. Maaf Pak, kalau belum janjian. Tetapi mungkin dari 20 pabrik, ada satu yang mempersilahkan saya masuk. Ya, dari 20 pabrik, ada saya bisa satu masuk, ya. Dari 10 yang saya bisa masuk, akhirnya ada yang dapat satu misalnya. Berarti saya harus, caranya itu untuk dapatkan satu polis, itu artinya sama dengan harus ada 200 pabrik yang saya datang. Tapi karena motivasinya tinggi, tidak masalah. Motivasinya tinggi. Apa yang membuat motivasinya? Wah, malu saya nanti. Nggak makan nanti anak istri saya kalau saya tidak dapatkan klien. Jadi motivation to work. Tadi ya, quantity of work, quality of work, nah gitu. Kalau ini motivation to work. Ya. Itu yang keempat. Bagaimana tadi mengubah layar kita itu ya. Nah yang kelima, ini yang terakhir ini ya. Namanya direction of work. Arah dari pekerjaan kita. Pastikan kita kapalnya bisa bergerak ke utara. Mencapai apa yang kita harapkan. Yaitu closing ya. Nah sayangnya banyak, saya lihat misalnya banyak klien, banyak agen-agen ya, pergi ke satu perusahaan, ya kemampuan teknisnya kurang gitu ya, dia pasti kalah memang di situasi seperti sekarang ini. Jadi harus ya mengerjakan apa yang ada, yang bisa gitu. Ya pasti masih banyak ya, ya rumah tinggal, toko yang kita kuasai. Kuasai satu okupasi, lalu cari itu. Ya. Saya percaya kita bisa ya, kita bisa membawa kapal ini tetap ke arah utara bila kita kreatif, kita lebih rajin, kita bisa lebih kalau kita lebih berkualitas, kita terus termotivasi ya, kita termotivasi. Dan yang terakhir adalah tetap arahnya ya, direction of work-nya. Jadi kita harus betul-betul direction of work itu maksudnya gampangnya begini tuh juga ya, direction of work. Kalau saya menawarkan sesuatu kepada yang tidak mampu, nggak akan bisa dia beli. Tetapi harus kepada orang yang mampu. Orang yang punya kuasa gitu. Ya. Jadi banyak orang kan datang ke manajer pemasarannya. Tetapi sebenarnya penentunya adalah
bosnya. Selama kita nggak ketemu bosnya, nggak bisa. Jadi misalnya kalau saya, ya karena saya nggak mau bermain-main, misalnya ngasih uang ke manajer keuangan, ya. Nah kalau ada perusahaan yang orangnya harus dikasih komisi, bagian keuangannya dikasih komisi, langsung saya tinggalin. Saya mau ketemu sama, cari klien-klien yang penentunya adalah bosnya, sehingga saya tidak perlu membayar. Saya juga misalnya, karena biaya saya mahal, saya nggak mungkin datang berjualan toko gitu, Pak, asuransikan tokonya gitu. Nggak mungkin, karena berapapun bisa saya dapat, nggak cukup untuk membiayai biaya saya, biaya karyawan gitu. Jadi pasti saya akan datang ke perusahaan-perusahaan, namanya itu direction of work. Sebaliknya, kalau ada agen masih kompetensi, dia belum bisa ke perusahaan, ya jangan berkecil hati, perginya jangan ke situ. Nah, tetapi percayalah, setiap kita, kalau kita yakin, kita punya pasar tersendiri-sendiri, ya bisa punya segmen tersendiri-sendiri. Nah, jadi itu semoga mencerahkan, ya itu yang saya mau sharingkan buat kita. Kalau ada pertanyaan silahkan. Iya. Boleh dibuat moderatornya Pak Mul.